Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Yusrika dari kelas X3 jurusan Manajemen Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen file. Pengertian sistem berkas. Sistem berkas atau file system adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan data pada perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, atau media penyimpanan lainnya. Sistem berkas memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus, dan mengakses berbagai jenis file. Pengertian manajemen file. Manajemen file adalah proses pengaturan, pengorganisasian, dan pengelola file yang ada dalam suatu sistem komputer. Tujuan dari manajemen file adalah memastikan efisiensi, keamanan, dan keteraturan dalam penggunaan file dan penyimpanan file. Manajemen file yang efektif sangat penting untuk memastikan kerapian, aksesibilitas, keamanan, dan penggunaan yang efisien dari file-file yang ada dalam sistem komputer. Sasaran sistem manajemen file: memenuhi kebutuhan manajemen bagi pemakai, menjamin data pada file adalah sah atau valid, optimasi kinerja, menyediakan dukungan input-output beragam tipe perangkat penyimpanan, meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau kerusakan data, menyediakan sekumpulan rutin interface input-output, menyediakan dukungan input-output banyak pemakai di sistem multi-user. Fungsi sistem manajemen file: penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, mekanisme pemakaian file secara bersama, kemampuan backup dan pemulihan atau recovery. Pemakaian dapat mengacu file dengan nama simbolik. Pada lingkungan sensitif, dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Sistem file harus menyediakan antarmuka interface user atau friendly. Arsitektur pengelolaan file terdiri dari sistem akses, manajemen file, manajemen ruang penyimpanan, mekanisme integritas file. Arsitektur file, sistem file berikutnya di bawah ada bagian-bagiannya. Sistem file. Konsep dalam pengelolaan file adalah file abstraksi, penyimpanan, dan pengambilan informasi di disk. Direktori berisi informasi mengenai file. Pandangan pemakai berkepentingan memahami tentang penamaan untuk file, tipe file, atribut file, perintah-perintah untuk memanipulasi file. Pandangan pemrograman. Selain perlu memahami sebagai pemakai pemrograman, juga perlu memahami tentang operasi-operasi terhadap file. Implementasi sistem manajemen file: penyimpanan file, manajemen ruang penyimpanan, keandalan kinerja. Penyimpanan file: blocking. Blok berisi sekumpulan byte berukuran tetap yang dipindahkan dari tempat penyimpanan ke memori untuk diolah dan sebaliknya. Pengalamatan blok. Alamat untuk mengacu blok. Alamat blok disebut block pointer. Lokalitas. Kedekatan blok satu dengan blok lain yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Implementasi sistem file. Sistem manajemen file bertanggung jawab untuk alokasi blok-blok disk ke file. Hal penting yang harus ditangani: 1. Pencatatan ruang alokasi untuk file. 2. Pencatatan ruang bebas yang tersedia di disk. Alokasi file. Alokasi file berurutan atau kontinu. Alokasi blok-blok file sebagai senarai berkait. Alokasi blok-blok file sebagai senarai berkait menggunakan indeks atau FAT. inode atau index blocking chaining. Direktori. Pandangan pemakai direktori menyediakan pemetaan nama file ke file. Informasi terpenting pada direktori adalah berkaitan dengan penyimpanan.
termasuk lokasi dan ukuran penyimpanan file. Beberapa konsep penting yang dipahami oleh pemakai. 1. Hierarki direktori. 2. Jalur pengaksesan atau file name. 3. Perintah-perintah memanipulasi direktori. Implementasi direktori. Informasi isian direktori bergantung sistem pencatatan blok-blok yang digunakan. 1. Alamat disk seluruh file. 2. Nomor blok pertama. 3. Nomor inode. Pencatatan ruang disk bebas ada 2, yaitu berurutan dan fixed block. Shared file. File dipakai bersama 3 teknik. 1. Membuat pengkopian. 2. Inode. 3. Symbolic link. Shared file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori atau pemakai, tapi juga oleh direktori-direktori pemakai lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon atau tree, melainkan direktori acyclic graph atau DAG. Masalah-masalah yang terdapat pada shared file adalah sebagai berikut. 1. Metode implementasi shared file. 2. Metode pemberian hak akses pada shared file. 3. Metode pengendalian atau penanganan terhadap pengaksesan yang secara simultan dilakukan pemakaian-pemakaian yang mengacu file. Sistem akses file. Sistem akses merupakan pilihan, yaitu dapat menjadi bagian dari sistem operasi atau sistem operasi sama sekali tidak mempunyai komponen sistem akses. Sistem operasi yang bertujuan umum general purpose operating system tidak mengimplementasikan sistem akses sebagai komponen sistem operasi. Sistem operasi tertentu special purpose operating system sering mengimplementasikan sistem akses sebagai bagiannya, seperti sistem operasi mainframe untuk tujuan khusus. Cara akses perangkat penyimpanan. 1. Perangkat akses sequential access device membaca semua byte atau record file secara berurutan mulai dari awal, tidak dapat melocati atau membaca di luar urutan. 2. Perangkat akses acak random access device dimungkinkan membaca byte atau record file di luar urutan atau mengakses record berdasarkan kunci bukan posisinya. Organisasi file. Elemen pokok perancangan sistem akses adalah cara record-record diorganisasikan atau distrukturkan. Beberapa kriteria umum untuk pemilihan organisasi file. 1. Redundansi yang kecil. 2. Pengaksesan yang cepat. 3. Kemudahan dalam memperbaharui. 4. Pemeliharaan yang sederhana. 5. Kehandalan yang tinggi. Terhadap 6 organisasi dasar, yaitu 1. File-file. 2. File sequence. 3. File sequence berindeks. 4. File berindeks majemuk. 5. File cincin multi-ring file. Cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.